ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa wa sallallahu wa sallam ala rasulillahil mustafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ma'asyiral muslimin hafizakumullahu ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita ucapkan kalimat syukur kepada Allah yang senantiasa selalu memberikan kepada kita semua nikmat hidayatul Islam, nikmat hidayatul iman, nikmat sehat wal afiat, aman fi amanillah wa fi barakatillah, nikmat semangat ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun, membuka akal sehat, membuka akal waras, dan membuka akal selamat kepada saudara tua kita yang ada di dalam Islam Jamaah Jokam 354. Ma'asyiral muslimin hafizakumullahu ta'ala. Sudah tersebar ya. Yang tersebar apa? Tersebar itu bedah buku LDII menuju paradigma baru. Flyer yang sejatinya seharusnya dilaksanakan di Masjid Baitur Rahman, Pondok Pinang, Jakarta Selatan, Ahad tanggal 14 Januari 2024. Jam 8:30 sampai jam 11 hari ini tadi ya, insya Allah. Yang di sana juga kita lihat ada didukung oleh BNPT, kita lihat dari flyernya ya, kemudian dari MUI, kemudian untuk medianya dari Kawan Hijrah, Media Islam, dan lain sebagainya, Kawan Hijrah Jakarta Raya, dan sebagainya. Insya Allah dalam hal ini kemarin kalau kita salah yang tersebar akan dihadiri oleh Pak Jenderal, biasa Pak Jenderal Nur Faizi, juga Syekh Abdullah Mas'ud ya. Yang flyer pertamanya seperti itu, flyer pertamanya. Namun ada perubahan entah apa, Allah alam bisawab, dipindah di Masjid Asy-Syarah ya, Asy-Syarah ya, kalau nggak salah Asy-Syarah ya. Kita lihat dulu di mana ini, di Masjid Asy-Syarah, masih di Jakarta tentunya ya. Bedah buku, oh ya ini, bismillah, hadirilah bedah buku LDI menuju paradigma baru MUI, hari dan tanggal 14 Januari 2024, pemateri yaitu Al-Ustadz Abdullah Mas'ud LC, alumnus Ma'had Haram Makkatul Mukarramah, tempat Masjid Asy-Syarah Islamic Center, Jalan Sukadamai 9 RT 4 RW 4 Serua Indah, Ciputat, South, Tangerang City, Banten. Dibuka untuk umum, buku dijual di depan lokasi parkiran masjid. Jangan sampai ketinggalan ya semuanya. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah ta'ala. Pada hari ini kita tadi pagi ya, pastinya ya, dilaksanakan bedah buku oleh Syekh Abdullah Mas'ud. Yang flyer pertama juga dihadiri, flyernya pertama loh ya, ada Pak Nur Faizi, Jenderal Nur Faizi, namun mungkin beliau sedang ada uzur ya. Nah, ternyata kalau kita tengok-tengok ada yang japri lah.
Izin Pak Haji, saya Edi, Wais, Ketua LDII Tangerang Selatan. Mau menanyakan apakah pengajian pagi ini di Masjid Asy-Syarah jadi dilaksanakan. Teman-teman kami warga LDII banyak yang ingin ikut. Mohon infonya, syukron. Alhamdulillah, jazakallahu khairan. Ma'asyiral muslimin hafidhakumullahu ta'ala. Jadi tadi sudah ada yang japri ya, tentunya di sahabat-sahabat yang di sana. Dari Pak Edi, Ketua LDII Tangerang Selatan. Kalau seandainya beliau hadir dan kawan-kawan hadir dari pihak LDII, maka sesuai dengan isi buku itu. Artinya sesuai dengan isi buku itu karena itu adalah pembinaan. Dan memang yang seharusnya dihadiri adalah warga LDII. Seharusnya seperti itu. Karena bahasa covernya kan pembinaan atau pendampingan terhadap paradigma baru LDII. Yang diterbitkan melalui Majelis Ulama Indonesia. Namun jangan sampai terjadi yang justru kedatangannya hanya untuk untuk menolak, untuk membatalkan. Sebenarnya akal sehat, akal waras, dan akal selamat jika didudukkan, jika benar-benar mereka atau kawan-kawan dari Lembaga Dakwah Islam Indonesia ini datang untuk mendengarkan apa sih isi buku ini, dan memang dia dalam keadaan kosong, artinya kosong itu dalam keadaan menerima. Insya Allah biidznillah apa yang diharapkan oleh MUI, yaitu mengajak sahabat-sahabat para saudara tua kita di Lembaga Dakwah Islam Indonesia, insya Allah banyak yang menyadari akan kekeliruannya. Karena di dalam buku itu sudah termuat berapa belas judul dan sub-judul yang dituangkan di situ terhadap keyakinan, terhadap akidah, terhadap sebuah pemahaman yang dipahami oleh Lembaga Dakwah Islam Indonesia, LDII. Sehingga gampang aja sebenarnya kalau datang, janganlah mengatakan oh ini fitnah, oh ini fitnah, ini fitnah. Enggak. Disinkronkan aja dalam hati kita dan tulisan yang ada di dalam buku itu. Benar atau tidak? Oh iya benar, benar atau tidak? Kalau benar, akui benar. Artinya memang pemahaman kita seperti ini. Lalu di situ ada rad atau sahih warad, yaitu meluruskan dan membantah dan meluruskan, memperbaiki dan membantah meluruskan. Gitu selesai. Nggak usah kemudian membuat sebuah opini-opini. Pokoknya apa istilahnya iki fitnah. Ini cobaan. Soalnya berkaca di yang sudah-sudah, sing wes-wes kan jauh. Yang sudah-sudah seperti itu, orang yang sedang meluruskan, kita berusaha meluruskan, mengajak, tapi dituduh merusak, dituduh apalah dan apa dan itulah pokoknya lah. Nah, maka ma'asyiral muslimin hafidhakumullahu ta'ala, ayo yang dibuka, yang dibedah buku MUI oleh Syekh Abdul Mas'ud ya, karena mungkin nunggu MUI juga masih banyak pekerjaan mungkin ya. Nggak apa-apa. Cuman kan lebih afdol aja kalau semua orang bebas, tapi afdolnya memang ya penerbitnya itu. Kalau secara metode penulisan dan metode penulisan dan pempertanggungjawaban ya memang yang penulisnya atau yang mengeluarkan. Apalagi sudah ada pengantar-pengantarnya dari beberapa pengurus MUI, tim rujuk ilal haq dan lain sebagainya. Namun enggak apa-apa, semuanya bebas sebenarnya. Cuman afdolnya aja, lebih afdol aja. Toh kita mantan lepas setang ya enggak masalah. Artinya toh Syekh Abdul Mas'ud tanpa buku itu sebenarnya bisa saja hafal lah beliau, kita ya hafal, paling kisarannya juga seperti itu aja. 1-2 dalil kemudian dimanfaatkan beberapa hukum. Nah, tapi yang paling unik, benarkah mereka ini akan datang Pak Edi bersama kawan-kawan dengan benar-benar ingin
pingin mendengarkan yang sesungguhnya, atau hanya ingin memborong bukunya. Kemudian seperti kejadian di Karanganyar tahun 2006 dulu, 2006-2007, ketika Ustadz Hartono Ahmad Jais membuat di Masjid Agung Karanganyar menjelaskan tentang bahaya laten, tentang ini dan itu, tentang LDI terutama. Akhirnya berangkat semua pagi, digerakkan semua pagi, semua makalah-makalah notulen-notulen dibeli habis semua. Lalu di pagar betis berapa itu, sampai 10 pagar betis, di mungkin lebih 10 di alun-alun Karanganyar. Saat itu almarhum siapa, Mbah Rohib Samsul Alam, kemudian sama Pak Adi Kurdi juga ya, yang alhamdulillah sekarang hijrah bersama kita ini. Itu kejadian di Karanganyar, semua dibeli makalah-makalahnya. Panitia tahunya di depan langsung itu adalah para kaum muslimin. Ternyata yang di depan adalah para warga-warga LDI, dan akhirnya acara itu pun tidak sampai selesai. Artinya tidak sampai jadwal selesai, tapi pertengahan akhirnya terjadi apa yang terjadi, dan Pak Ustadz Hartono Ahmad Jais akhirnya harus turun dengan terpaksa dan dibawa kepada Kapolres, dan itu membuat congkak. Tapi memang ya saat itu memang nggak seperti ini sih, artinya masih loyal semua. Tetapi kalau sekarang ini ya bunglon oke. Bunglon banyak. Kejadian di Solo pengepungan bisa 7.000, juga bunglon-bunglon memberikan informasi kepada saya. Bahkan ada bunglon mengatakan, mohon maaf Ustadz, saya saya masih di barisan mereka, tapi saya akan update informasi tenjenengan. Jangan lupa Ustadz, kita itu bawa karet, bawa kalung karet. Nanti kalau ada karung karet berarti itu warga LDI. Itu bunglon yang kasih tahu saya. Dan nomornya sampai sekarang pun Allah alam siapa nomornya, nomor baru juga. Ya. Zaman sekarang insya Allah berbeda dengan zaman dahulu. Kalau zaman dahulu mungkin geruduk, kemudian ini, sekarang enggak. Sekarang bukan hanya mantan yang mengajak atau membuat statement atau beramar ma'ruf, tetapi semua kalangan kaum muslimin, para asatid, para ustadz, semua bersama-sama untuk saling wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan, saling berbondong-bondong, saling mengajak. Makanya saya ucapkan selamat selamat nanti bedah buku, semoga berjalan dengan lancar. Dan bagi Pak Edi yang katanya ketua LDI Tangerang Selatan, tafadhol hadir, nggak apa-apa hadir. Kerahkan aja jamaah-jamaah, tapi tetap dalam koridor-koridor adabnya orang yang hadir, mendengarkan, hadir dalam taklim pengajian, mendengarkan, menjiwai, mencatat. Ketika ada hal yang perlu dicatat, jangan menentang, karena termasuk orang yang ilmunya tidak akan masuk dalam hati seseorang adalah yang pertama takabur, sombong. Yang kedua adalah mustahyan, isinan. Orang yang malu, isinan, itu juga tidak dapat ilmu. Orang yang sombong juga nggak dapat ilmu juga. Maka seperti itu ya. Selamat bagi sahabat-sahabat, terutama Syekh Abdul Mas'ud. Semoga perjalanan acaranya lancar semua, dan terus semangat beramar ma'ruf. Dan bagi sahabat-sahabat di LDI juga semoga membaca dan akhirnya tahu titik-titik kesalahan yang telah dituangkan dalam buku itu oleh Majelis Ulama Indonesia. Salam akal sehat, salam akal selamat, dan salam akal waras. Akhir da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم.